Ini sebelumnya saya sapa semua jemaat. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan di tempat ini. Kita angkat pujian kita yang berkata, inilah rinduku kepadamu. Haleluya.
Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, dengan hormat, dua pembukaan ibadah kita dibawakan oleh Ibu Pendeta. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini hati kami. Ini jiwa kami. Kami persembahkan di mezbah-Mu sebagai ibadah yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Bersama dengan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Dimanapun mereka berada. Kami bertemu di udara. Kami satu roh. Kami bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Sebab hanya itu yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, penyertaan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terlebih dahulu kuduskan, sucikan, basuh kami dalam darah-Mu kudus. Dan biarlah roh Allah, roh kudus itu berkarya bagi kami semua, mengurapi kami semua, mengurapi semua para hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Suasana surgawi kami rindukan. Hadirat Allah turun di tempat ini. Bahkan juga Engkau bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Sehingga ketika kami menaikkan pujian sukacita, segala beban-beban kami dilepaskan. Segala kesusahan kami, penderitaan kami, semuanya itu menjadi ringan. Oleh karena kuasa Allah, api kebangunan rohani Dia curahkan bagi kami. Lingkupi kami semuanya dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pekerjaan setan iblis roh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, segala kuasa kegelapan intimidasi, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Baik, kita masih tetap bangkit berdiri. Ada sukacita untuk Tuhan? Amin. Ada amin? Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersukacita bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, mari masuk gerbangnya. Semuanya kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Pujian
persembahan kita bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi mendukung pelayanan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati tangan-tangan yang beri persembahan ini Bapa. Biarlah Engkau Tuhan memberikan berkat itu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita angkat pujian kita berkata, begitu besar kasih Allah pada kita. Berdiri kita mau katakan pujian kita bagi Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari
bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin yang mau minta dukungan doa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, kekuatan di hidupku. Terima kasih. Tak pernah tinggalkanku.
hati kami, jiwa kami telah siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Ambil alih pemberitaan firman-Mu Tuhan, dan biar Engkau yang menguasai hati semua jemaat-Mu. Dan Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan. Setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah Engkau yang akan membungkus dia dengan darah-Mu, melindungi dari serangan balik kuasa gelap. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Mari kita melihat sejenak keadaan di sekeliling kita atau keadaan di negara kita. PSBB diberlakukan kembali, bahkan lebih ketat daripada PSBB tahun lalu. Kalau saya mau berkata PSBB itu penghasilan saya bertambah besar. Dipanjangkan saja untuk hal yang baik, yang positif. Saudaraku, kalau dulu COVID itu jauh dari kehidupan kita, betul? Kalau dulu. Tetapi 2021 dia bukan lagi jauh, tetapi sudah duduk berdampingan dengan kita. Yang walaupun saudara nggak lihat dia, tetapi COVID itu sudah duduk berdampingan bersama dengan kita. Dan kematian itu sepertinya sudah sangat dekat. Karena COVID yang sekarang lebih jahat daripada yang lalu. Ada yang OTG. Dan saya melihat anak-anak Tuhan banyak yang terpapar dengan penyakit tersebut. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan dari GAB di Makassar, mulai dari bulan 12 yang lalu, awal bulan 12, beliau sudah masuk isolasi bersama dengan istri. Istri juga ikut terpapar positif. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi istrinya untuk bisa merawat suaminya di ruang isolasi. Beberapa kali anfal sampai hari ini belum juga sembuh. Kalau dulu seperti saya katakan tadi, COVID itu jauh dari kita. Tetapi sekarang duduk berdampingan dengan kita seperti kita sedang main arisan. Tahu main arisan ya? Tinggal dikocok-kocok nomor siapa yang keluar. Jadi seperti itulah kita sedang menunggu arisan, menunggu giliran siapa yang akan terkena dengan penyakit itu. Ada banyak hamba Tuhan berkata 2021 adalah tahun di mana kita menuai dengan berlimpah-limpah. Saya mau berkata tidak, kalau untuk pribadi mungkin. Tetapi kalau secara universal yang menuai penderitaan sepanjang tahun ini. Karena semakin banyak persoalan, makin banyak kepahitan, makin banyak kesulitan, makin banyak juga penyakit-penyakit yang lebih parah daripada ini. Bahkan lihat beberapa hari yang lalu, sudah diwarnai dengan kematian. Dengan jatuh dan meledaknya pesawat Sriwijaya. Iya. Itu masih awal tahun saudaraku. Belum lagi nanti bencana-bencana alam yang lain. Tetapi firman Allah berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, tetap setia apapun yang terjadi, Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Amin. Amin. Kalau dulu manusia itu terlalu jauh dari Tuhan, manusia itu begitu banyak kesombongan, sehingga adanya penderitaan sekarang ini. Kalau seandainya manusia itu nggak sombong, kalau manusia itu tidak jauh dari Tuhan, saya mau berkata COVID ini sebenarnya tidak akan terjadi. Tetapi karena manusia itu sombong, manusia itu serakah, dia lupa diri ketika keadaan semua menjadi baik. Sudah lupa berseru kepada Tuhan, sudah lupa mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan tenaga pikiran, bahkan hartanya sendiri. Dia berpikir dengan banyaknya deposito di bank, dengan banyaknya simpanan menumpuk di bank, dia pikir dia akan selamat. Penyakit apapun yang menyerang dia, bisa semuanya kok. Toh juga saya ikut asuransi jiwa, toh juga saya ikut tabungan di sana sini dan
Amin. Amin. Di hadapan COVID itu semuanya tidak berguna. Lektoi. Yang tadinya merasa gagah, hebat, luar biasa, kuat. Saya mau berkata, suatu saat kita semua akan mengalami tidur yang panjang dan tidur sendiri-sendiri, Bapak. Tidak tidur bersama. Saya tidur sendiri. Saudara tidur sendiri. Suami istri tidur sendiri-sendiri. Anak-anak tidur sendiri-sendiri. Mungkin sekarang banyak saudara-saudara ciptaan Tuhan tidur di atas spring bed yang mahal, yang empuk-empuk, puluhan juta mungkin harganya. Tetapi dalam waktu yang tidak lama lagi tidur yang panjang, bukan di atas kasur, bukan di atas spring bed, tetapi di dalam tanah. Sama, mau itu dia kaya, mau itu dia miskin, tempat tidurnya sama di dalam tanah dengan ukuran 2x1. Tidak ada tempat tidur orang kaya yang panjang nanti. Ukuran tanahnya lebih lebar. Ukuran tanahnya, bentuk tanahnya terbuat dari emas berlian. Tidak. Sama. Dan direndam air hujan ketika hujan turun. Kematian itulah yang namanya tidur yang panjang. Tidur sendiri-sendiri. Tidak ada yang menemani. Kita bersyukur, saudaraku. Kenapa? Kenapa saya katakan kita bersyukur? Tuhan memberikan alarm bagi kita. Karena dia tidak mau kita ke neraka. Dia memberikan alarm dengan adanya corona ini. Supaya kita siap sedia. Ketika dia menjemput kita, iman kita ada terpelihara. Sehingga kita tidak lagi sibuk dengan dunia ini. Sibuk dengan kekayaan dunia ini. Sibuk dengan pekerjaan dunia ini. Sibuk dengan harta di dunia ini. Tuhan mau sekarang ini kita sibuk untuk urusan rohani. Kalau selama ini kita sudah sibuk dengan harta dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan uang, sibuk cari pekerjaan, Tuhan mau saat sekarang ini kita sibuk mencari Dia, sibuk mencari hadirat Allah, sehingga ketika Dia datang yang dengan tiba-tiba seperti pencuri, Dia ada menemui kita di dalam iman dan kita ikut bersama dengan Dia. Dia sedang berusaha mengumpulkan kita semua umat ciptaannya. Saya mau beritahu kepada saudara, peristiwa tsunami di Aceh itu bukan suatu kebetulan semua umat Tuhan di sana selamat. Sebelum terjadi itu, ada satu gereja di sana sedang mengadakan doa puasa hari Sabtu, persiapan untuk ibadah hari Minggu. Lalu istri pendeta ini bercerita kepada majelis yang ikut ibadah, saya tadi malam bermimpi. Dan mimpi itu berkali-kali sepanjang malam itu. Dan itu terus. Tuhan suruh kita harus naik ke atas gunung. Semua tanpa terkecuali dari denominasi manapun. Lalu dia bertanya kepada suaminya yang gembala. Dia bertanya kepada majelis, mereka semuanya berdoa. Lalu mereka semuanya sepakat mengikuti mimpi itu. Dan mereka naik ke atas gunung. Itu kejadian tanggal 26 ya. Ketika mereka hampir tiba di atas gunung, suara itu datang lagi kepada ibu pendeta itu. Kau turun kembali, jemput semua pengikutku yang ada, yang masih tinggal di bawah, bawa naik ke gunung. Lalu beberapa jemaat bersama dengan ibu pendeta ini tadi turun kembali ke bawah, menjemput semua pengikut-pengikut Kristus yang ada di sana, bawa naik ke atas gunung. Begitu mereka tiba di gunung, gemuruh yang begitu kuat sekali terdengar dan terjadilah tsunami.
Tuhan melindungi, mengumpulkan anak-anaknya dulu. Dan itu yang sedang dikerjakan Tuhan sepanjang 2021 ini. Dia mau mengumpulkan kita dengan masalah yang terjadi menimpa dunia. Bukan hanya menimpa Indonesia. Secara universal, 2021 adalah tahun bencana. Maka anak-anak Tuhan harus berkumpul dari dunia manapun, dari organisasi manapun, harus berkumpul bersatu berdoa. Kalau itu belum terjadi, malapetaka semakin dahsyat. Jangan terlena dengan perkataan tahun ini tahun berkat yang berlimpah. Jangan terlena, itu bisikan iblis membuat engkau tidak bangun di dalam imanmu. 2021 di mana Tuhan menghakimi gerejanya terlebih dahulu. Mari kita buka 1 Petrus 4 ayat 17. Bisa? Oke, baik. Sebelum itu kita lihat dulu sebentar, ada video di depan. Kita lihat dulu sejenak. Ini gambaran daripada apa yang terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Tidak bisa? Supaya kita berjaga-jaga, saudaraku. Jangan sibuk dengan ribut. Suami istri ribut, sesama anak ribut, orang tua dengan anak ribut, bertetangga ribut, berjemaat ribut. Jangan, saudaraku. Kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Dari denominasi manapun. Saudaraku, saya bersyukur dipercayakan Tuhan menggembalakan secara online juga. Yang saya gembalakan secara online itu dari semua denominasi. Mau dari Advent, Katolik, dari gereja mana, bersatu di sana, saudaraku. Saya bersyukur dan bangga kepada Tuhan. Tuhan mempercayakan saya menggembalakan di udara juga. Dan banyak sekali di antara mereka yang diberkati Tuhan dengan khotbah atau firman Tuhan yang saya sampaikan. Iman mereka dibangunkan, mata rohani mereka dibukakan. Itu pengakuan mereka secara pribadi ketika mereka messenger saya. Dan mari kita yang digembalakan secara langsung, face to face, berhadapan muka dengan muka. Tidak bisa juga? Oke, kalau tidak bisa, biar sudah. Nanti saya kirim di WA saudara saja, supaya saudaraku bisa melihat. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca satu ayat ini bersama-sama, saudaraku. Satu Petrus 4 ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Karena sekarang, bukan nanti. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Arti kata penghakiman, penampian. Dimulai dari rumah Allah, yaitu kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, mengaku diri Kristen agamanya. Tetapi apakah saudara Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan.
penghakiman itu dimulai. Kalau saya mau melihat, saya survei selama ini, sesudah ada COVID, justru manusia itu bertambah jahat. Itu surveinya saya. Sesudah ada COVID, bukannya manusia itu bertobat, bukannya manusia itu mencari Tuhan, malah semakin jahat, semakin sombong. Dan 2021, saya lihat juga manusia itu juga sama, bertambah jahat, bertambah sombong, bertambah malas ibadah. Itu yang saya lihat. Entah saya penglihatannya salah, saya tidak tahu. Tetapi itu yang saya lihat. Penghakiman dimulai. Mengapa dulu-dulunya waktu kita belum lahir tidak ada COVID? Kenapa waktu kita masih anak-anak tidak ada juga barang itu? Itu adalah alarm dari Tuhan Yesus, yang Dia mau supaya kita tetap bangun, tetap bertobat, tetap mencari hadirat Tuhan sampai Dia datang. Sebab waktunya sudah sangat dekat. Seperti pujian yang tadi, yang hanya singkat kita dengar. Terkadang Tuhan memberi pencobaan yang lebih berat daripada apa yang kita pikirkan. Dan kita tidak mampu untuk memikul penderitaan itu. Tetapi semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya di mana Dia berada, kita pun berada di sana. Dan ketika penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, lalu bagaimana iman kita? Bagaimana kesungguhan saudara? Adakah engkau dengan punya alasan, Tuhan, aku sibuk, tidak ada waktu bagiku untuk berdoa. Aku sibuk ngurus anak, Tuhan, tidak ada waktu bagiku untuk pelayanan. Aku sibuk dengan pekerjaan rumah tanggaku, Tuhan. Aku tidak ada waktu untuk melayani Engkau. Tidak ada waktu bagiku untuk bangun pagi berdoa. Tidak ada waktu bagiku bangun pagi mencari hadirat-Mu, karena aku terlalu sibuk, banyak pekerjaanku, Tuhan. Adakah itu yang menjadi alasan? Apapun alasan saudara, itu Tuhan tidak mau tahu. Yang Dia mau adalah sesibuk apapun engkau, layani Tuhan. Sesibuk apapun engkau, cari Tuhan. Jangan menyesal ketika neraka menjadi bagian. Amin. Jangan menyesal. Engkau mau berdalih apa lagi? Kau sudah banyak mendengar firman Tuhan, baik lewat online, baik lewat langsung seperti ini. Engkau sudah banyak dengar firman Allah. Engkau mau punya alasan, aku belum pernah mendengar semuanya itu, Tuhan. Aku belum pernah mendengarkan firman-Mu tentang pertobatan. Saudara mau membela diri dengan semuanya itu? Tidak bisa. Karena saudaraku sudah dengar firman kebenaran. Amin. Saudaraku sudah dengar. Mari bang. Memang maunya iblis itu kita itu ada bersama dengan dia di neraka. Makanya dia terus menggoda. Tetapi saudara harus kuat. Harus lawan dia. Harus berjuang. Tidak cukup dengan kata-kata, tetapi lawan dia dengan tindakan. Amin. Kalau kita saja, ya saya ulang, yang pertama-tama dihakimi dari rumah Tuhan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen saja nggak bisa bertobat, tidak akan selamat kalau nggak bertobat. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya dengan Injil Kristus? Mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat 6. Roma 6. Sudah dapat? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama, kedagingan, harus dimatikan. Biji-bijian, katakanlah biji rambutan, bukankah dia harus mengalami kematian dulu?
Betul tidak? Mati dulu dia, betul? Jatuh ke tanah. Sesudah itu baru dia tumbuh. Biji padi coba lihat. Habis diambil, dijemur sampai kering, baru disemaikan kembali, baru dia tumbuh. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengalami kematian dulu. Apanya yang mati? Kedagingan kita itu harus dimatikan dulu, dimusnahkan dulu. Keakuan, keegoisan, kekerasan hati, kebebalan ini harus ditanggalkan dulu. Keras kepala, tegar tengkuk itu harus ditanggalkan dulu. Matikan dulu kedagingan itu. Sebagaimana dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Mari kita buka. Galatia 2 ayat 20. Sudah dapat? Kita baca lagi bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya adalah ketika kita sudah mematikan semua kedagingan, kita lepaskan semua. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada tinggal di sini. Bukankah balas dendam itu kedagingan kita ini? Bukankah membenci itu keinginan daging? Bukankah membalas kejahatan dengan kejahatan keinginan daging? Bukankah mencuri, kesombongan, kemabukan, pesta pora, itu semua keinginan daging? Amin. Semuanya itu keinginan daging. Enak saja dia, Ibu Pendeta. Dia mau tampar pipi kanan, saya mau kasih pipi kiri. Nggak bisa. Yang ada saya harus balas. Saya harus pukul dia 1 kali lagi. Bila perlu saya mau bikin rontok sampai giginya. Bukankah itu keinginan daging? Tetapi keinginan roh berkata, tidak. Engkau diludahi, katakan, Tuhan Yesus memberkati. Engkau ditampar, engkau dipukul, katakan, Tuhan Yesus memberkati. Engkau dihina, engkau difitnah, katakan, Tuhan Yesus memberkati. Engkau ditipu, katakan, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa bisa itu kita ucapkan padahal kita sudah disakiti? Karena sudah Kristus yang ada di sini, bukan lagi kedagingan. Karena kemauannya daging ini kan balas dendam, sombong, serakah, korupsi, itu yang dimau daging. Jadi kalau sudah Kristus yang ada tinggal di sini, semua yang namanya kedagingan habis, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya malas ibadah. Tidak ada lagi yang namanya malas mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan. Tidak ada lagi yang namanya malas berdoa. Tidak ada lagi yang namanya malas untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang namanya malas untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak ada lagi yang malas. Semuanya dengan mudah dikerjakan apabila kalau sudah Kristus yang ada tinggal di sini. Amin. 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 Sebab Bapa dari segala kejahatan siapa? Iblis. Hah? Iya, bukan cinta uang. Bapa dari segala kejahatan adalah iblis. Mari kita lihat Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 34 sampai 35. Sudah? Yohanes 8 ayat 34 sampai 35. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Iya. Lalu 1 Petrus 3 ayat 17. 1 Petrus 3 ayat 17. Sudah dapat?
Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Saya mau berkata dari 2 ayat ini. Hamba tidak akan tinggal bersama dengan Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Yohanes 8 bahwa siapa yang melakukan segala dosa, segala kejahatan, dia adalah hamba dosa. Hamba tidak pernah tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Betul? 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 Yang tetap tinggal bersama dengan Tuannya siapa? Yang tetap tinggal bersama dengan Tuannya siapa? Anak. Siapa anak? Siapa anak? Kita. Bapaknya kita siapa? Kristus. Bukankah kalau anakmu bebas masuk ke rumahmu kapan? Yang menjadi anak tetapi sudah pisah dari orang tua karena menikah, kapan saja engkau mau kembali ke rumah orang tuamu, bebas. Mau kau datang tengah malam, mau kau datang subuh, kapan saja. Mau langsung masuk rumah, mau langsung masuk kamar, siapa yang mau marah? Karena engkau anak. Yang kedua, karena engkau ahli waris dalam rumah itu. Amin. Tetapi kalau dia hamba, tidak. Dia tidak menjadi ahli waris. Bahkan dia tidak boleh bebas kalau nggak dipercayakan. Dan dia tidak akan selamanya tinggal. Tetapi kita sebagai anak, maka kita akan selamanya tinggal bersama dengan Bapa di surga. Maka dari itu jangan mau diperhamba oleh dosa. Matikan semua kedagingan. Matikan semua segala hawa nafsu, keserakahan, kemarahan. Firman Allah tadi berkata di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17, lebih baik kita menderita karena membuat kebenaran daripada menderita karena melakukan kejahatan. Engkau menangis dan menangis terus karena melakukan kebenaran, is okay, tidak masalah. Asalkan jangan engkau melakukan kejahatan, menderita karena kejahatanmu sendiri, menderita punya masalah karena kesalahanmu sendiri. Itu resikomu, tanggung sendiri. Jangan lapor ke Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, tetapi engkau tidak mau. Tuhan sudah menuntun, engkau tidak mau. Tuhan sudah menggendong, engkau tidak mau. Engkau berusaha untuk turun dari gendongannya Tuhan. Padahal dia sudah berkata di dalam Yesaya, sampai masa tuamu aku menggendong kamu, aku memikul kamu. Aku telah melakukan, bukan akan, tetapi telah. Tetapi kita tidak mau digendong. Kita berkata sesak. Sesak digendong terus Tuhan. Capek digendong terus Tuhan. Aku mau ingin berjalan bebas ke kanan, ke kiri, mau ke depan kah, mau ke belakang kah, mau kemana. Aku ingin berjalan sendiri, aku ingin bebas. Sebab jikalau berada dalam gendonganmu, aku harus melangkah teratur. Harus bisa aku kontrol ucapanku, mataku, langkahku, semuanya. Aku tidak bisa digendong, capek digendong. Karena arti kata digendong adalah harus bertobat. Yang tegar tengkuk stop, keras kepala stop, sombong stop. Sudah nggak tahu apa-apa, mau tahu sok tahu, dikasih tahu nggak mau tahu lagi. Ini namanya bebal. Padahal kalau kita digendong sama Tuhan itu enak, nggak capek, nggak susah. Tapi kalau kita turun dari gendongan Tuhan, kita mau bikin suka-suka kita. Kita capek sendiri lalu persalahkan Tuhan. Lalu nuntut Tuhan, kau sudah tidak sayang denganku Tuhan. Kau pilih kasih, yang salah siapa? Kau yang turun dari gendonganku nak, kata Tuhan. Engkau menderita karena kebenaran, is okay. Katakan puji Tuhan. Engkau disakiti, engkau teraniaya, engkau difitnah karena melakukan kebenaran, is okay. Katakan
itu engkau sedang turun dari gendongan Tuhan. Jangan mau turun dari gendongan Tuhan. Capek, saudaraku. Capek. Bayangkan kalau kita masih dalam gendongan Tuhan, iblis datang mau tarik-tarik kaki kita. Ibarat kata seperti anak bayi ini toh. Kan digendong mamanya. Kita tarik-tarik kakinya. Lepas enggak? Tidaklah. Kan dia digendong mamanya. Enggak mungkin lah mamanya kasih lepas dia lalu jatuh. Tidak akan lepas. Mamanya akan pegang makin rangkul lagi. Ditariknya makin dirangkul lagi. Apalagi dengan Tuhan Allah, Bapa di sorga. Mau iblis kutik-kutik dirimu, engkau ada dalam gendongan Tuhan. Dia yang akan menolong. Dia akan bilang kepada iblis, sana. Arti kata, tetap mencari hadirat Tuhan ketika ada masalah. Tetap layani Tuhan, walau apapun yang terjadi. Dia akan menyingkirkan semua problema-problema itu, semua masalah itu. Amin. Amin. Bapa dari segala kejahatan adalah iblis. Maka dari itu, berhenti melakukan kejahatan, karena engkau bukan anaknya iblis. Atau ada di sini anaknya iblis? Coba angkat tangan. Ada? Biar saya nanti datang tumbangin tangan. Doa pelepasan langsung. Jadi ingat ya, kalau saudaraku susah dikasih tahu, tidak mau bertobat, berarti saudara anak iblis. Bapamu iblis. Ya? Kalau nggak mau dikasih tahu, kalau tetap bebal, keras kepala, malas doa, malas ibadah, malas cari Tuhan, berarti bapamu siapa? Iya. Itu bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang dan saudaraku yang meneguhkannya. Jadi langsung sadar. Ketika sudah bangun pagi malas mau berdoa, oh berarti aku anaknya iblis. Bapakku dia, masa sih? Dikasih tahu nggak mau juga langsung sadar. Ih, masa sih bapakku iblis? Tidak. Kalau dikasih tahu langsung mau turut. Jangan membangkang. Amin. Amin. Ingat, sudah tidak lama lagi waktunya. Sudah tidak lama lagi waktunya. Kerjakan iman, keselamatan kita. Keadaan sekarang dunia sedang kritis. Keadaan dunia ini sekarang sedang kritis. Bukan hanya tubuh jasmani yang kritis, tetapi rohaninya kritis. Lihat, pernah melihat orang yang lagi koma di rumah sakit? Pernah nggak Pak? Lihat orang koma di rumah sakit? Pernah? Kritis pernah toh lihatnya toh? Seperti itulah iman percaya orang Kristen saat sekarang ini. Lagi kritis. Lagi sakit. Diobati nggak mau. Diobati nggak mau. Kok ngomong apakah? Kok ngomong pertebakan? Kita masih di dunia. Ya iya memang, kalau di sorga nggak perlu lagi ada Injil. Ngapain lagi di sorga ada Injil? Ngapain ada lagi nasihat di sorga? Nggak ada. Yang ada di sorga itu senang selamanya. Nggak ada lagi Injil di sana. Karena justru ketika kita masih hidup di dunia ini, kita butuh Injil. Kita butuh pengajaran. Kita butuh nasihat. Kita butuh teguran. Supaya kita tidak berjalan menuju neraka. Amin. Amin. Ya, saya mau berkata, siapa di sini sebagai suami, engkau tidak bisa mendidik istri anak-anakmu, hati-hati. Engkau sebagai suami tidak bisa melakukan kewajibanmu sebagai imam, hati-hati. Hati-hati. Coba berapa orang di sini sebagai suami? 1, 2, 3. Kalau kau tidak bisa sebagai imam dalam rumah tanggamu, hati-hati. Karena yang lebih dulu nanti ditanya Tuhan adalah suami, bukan istri.
Tapi suami itu nomor satu yang Tuhan tanya. Baru istri. Untuk mempertanggungjawabkan anak-anak itu di mana. Untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Suami sebagai imam. Sudahkah kau melakukan tugasmu? Atau kau sebagai suami dibawa ke tiang istri? Tahu nggak dibawa ke tiang istri? Takut sama istri. Ada banyak suami seperti itu. Kanan kata istrinya, kanan. Walaupun kanan itu salah. Kiri kata istrinya, kiri. Walaupun kiri itu salah. Dia tidak berani berkata, tidak mama. Tidak istriku, nggak begitu. Kau harus bertobat. Nggak ada berani berkata demikian. Kenapa? Karena dia sendiri pun tidak melakukan firman. Kalau dia melakukan firman, menyuruh istri anak bertobat gampang. Nggak susah. Kalau suami seorang yang bertobat, istri pun pasti akan mengikut. Jadi yang ada sekarang ini kan menyuruh orang lain bertobat, menyuruh diri sendiri kan tidak. Tunggu, kalau dia nggak bertobat, saya nggak akan bertobat sampai kapanpun. Lah jangan suruh dia yang bertobat, suruh diri sendiri bertobat. Masing-masing suruh diri sendiri bertobat, amin. Contoh, nggak mungkin saya suruh Lita bertobat, saya suruh Mama Jire bertobat, sementara saya sendiri nggak bertobat, kan nggak mungkin. Lalu mereka bilang apa nanti? Bagaimana ibu pendeta ini? Hanya ngatur saja kerjanya, sementara bagianmu kok tidak lakukan. Kau hanya marah-marah menasihati saja, sementara kau sendiri nggak ada yang bisa kami contoh darimu. Mereka kan akan berkata demikian. Tapi kalau saya sudah lakukan terlebih dahulu, lalu saya marah, saya nasihati, ya saya punya hak. Mereka tidak mau, ya terserah. Lakukan tugasmu, jadilah berkat. Amin. Suami-suami harus jadi berkat untuk istri dan juga untuk anak-anak. Sesama jemaat harus menjadi berkat bagi sesama jemaat. Amin. Ya. Saya berterima kasih untuk Bapak Theo. Kenapa? Ya saya tidak tahu kenapa. Hanya Tuhan saja yang tahu. 2 kali saya kehilangan nafsu makan. 2 kali saya datang ke rumahnya minta makan, sembuh. Pertama dulu waktu mereka baru menikah, nafsu makan saya juga hilang selama 1 minggu. Lalu ada terlintas dalam pikiran saya harus makan ke rumah mereka. Saya datang, saya bilang, kalian kasih saya makan dulu. Kalau saya sudah makan nanti saya pasti nafsu makannya akan muncul. Betul, padahal hanya ikan asin, ikan garam. Itu pun tinggal 2 potong. Saya makan, habis itu sudah selesai. Dan seperti yang saudara ketahui, sampai akhirnya saya langsing seperti ini karena nafsu makan yang hilang. Dari tanggal 20. Bayangkan saudaraku, bukan dari tanggal 20, sebelum tanggal 20 lah nafsu makan sudah hilang. Dan sebetulnya tanggal 26 itu sudah ada gerakan di hati saya harus mau pergi ke rumah mereka. Tetapi saya nggak mampu, nggak kuat saya untuk berjalan. Di sini aja kalau saya coba jalan saya sudah sempoyongan goyang-goyang begini. Nantilah kalau saya sudah pulih. Lalu tanggal 1 Januari saya berusaha datang di sana. Kami pergi ke rumahnya. Itu padahal makanan ya sangat sederhana sekali lah makanan itu. Tetapi saya sampai lahap di sana makan. Bisa saya habis sampai setengah piring, saudaraku. Habis itu saya kunjungan ke rumah-rumah jemaat. Ke rumah Bapak Thomas, kalian sekeluarga tidak ada di rumah waktu itu. Pergi ke Amaika katanya. Lalu terakhir saya ke rumahnya Tika. Pulang sampai di rumah sudah malam. Saya coba bayangkan makan tadi itu, lahap sekali saya makan. Lalu saya bayangkan lagi makanan-makanan, semua makanan. Tidak ada rasa mual. Biasanya terlintas saja sudah mual mau muntah. Tetapi pada waktu itu tidak. Besoknya saya coba lagi makan, yang walaupun sedikit-sedikit bisa masuk sampai hari ini. Puji Tuhan, semuanya itu oleh karena Tuhan. Amin. Saya nggak tahu dikasih apa sama mereka, nggak ngerti saya. Tetapi yang pasti mari kita harus jadi berkat. Amin. Kita harus jadi berkat.
Tuhan sedang mempersatukan kita semua. Jangan ada perbedaan. Mau kaya kah, mau miskin kah, denominasi manakah, semuanya kita sama, saling mendoakan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, keadaan sekarang ini semua karena kesalahan manusia. Mari kita wakili bangsa ini, kita wakili negeri ini, kita wakili umat Tuhan di hadapan Tuhan dengan kita mau berdoa untuk mereka. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini, Tuhan.
pujian ini buat kita semua. Saudaraku, dari tempat engkau berdiri, engkau berdoa, mohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tenteram jiwaku ini, untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Mari semuanya kita bersama-sama katakan, ampuni aku Tuhan. Haleluya. Semuanya kita bernyanyi. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Amin. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Lepaskanlah semua ini, ya, lepaskan semua penderitaan yang kami alami, rasa susah, kesedihan yang kami alami. Kami mohon lepaskan Tuhan. Kirimkan kami malaikat penolong, penghibur hati, agar kami tidak perlu takut untuk menjalani hari-hari ini. Biar Roh Kudus itu ada bersama dengan kami. Untuk jalani hidupku, angkat tanganku, katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Ya, jadikan kami seperti apa yang Kau mau Tuhan. Bimbing setiap langkahku, bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan, ajari aku Tuhan, ya, untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Haleluya. Sesuai dengan pujian ini Bapa, ampuni segala dosa kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Karena semua dosa itu yang menjadi penghalang berkat. Karena semua dosa itu yang membuat kami susah, menderita. Bahkan aku melihat keadaan zaman ini, keadaan musibah yang menimpa bangsa kami. Kami berdiri di hadapan-Mu mewakili bangsa ini. Kami berdoa supaya Engkau melepaskan pengampunan. Umat ciptaan-Mu lupa dengan Engkau. Ketika semuanya dalam keadaan baik, ketika semua yang dibutuhkan ada, maka mereka lupa dengan Tuhan, lupa dengan mencintanya. Serakah, sombong, banyak dosa, ketambakan,
dimulai dari rumah Tuhan, Engkau mendapati kami bertobat. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Engkau juga memberkati, memampukan mereka untuk melakukan kebenaran firman Allah yang sudah mereka dengar. Biar kami bersama-sama mencari hadirat Tuhan. Setia di dalam iman kami, setia di dalam ibadah kami, setia di dalam doa-doa kami. Roh Kudus teruslah Engkau bekerja. Roh Kudus teruslah Engkau berkarya. Roh Kudus teruslah Engkau berbicara bagi semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Roh Kudus yang memberi kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Dan kami ucapkan selamat datang yang baru pertama kali ibadah bersama dengan kami. Ada Bapak apa namanya Bapak? Melki. Kalau nggak salah kita berteman di Facebook ya. Iya. Kalau saya lihat, makanya saya pandang-pandang wajahnya beda dengan di Facebook. Namanya juga foto ya. Berarti Bapak suka ikut ibadah-ibadah live saya. Karena biasanya kan kalau berteman berarti akan muncul di sana kan gitu. Puji Tuhan, dan teruslah setia di dalam ibadah online. Jadi Bapak Melki ini boleh berdiri dulu, lihat ke belakang Bapak. Ini adalah kakak tertua dari Ida Iklai, ya toh? Iya. Mereka ada berapa bersaudara? 4 bersaudara, 3 laki-laki, 1 saja perempuan. Berarti paling manja dia nih ya. Baru yang di belakang, itu yang di belakang. Siapa nih? Esther. Tinggal di? Oh di sana. Oke. Jadi bergabung teruslah di sini. Kalau memang rindu untuk bergabung ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi. Oke, Tuhan berkati. Baru yang di belakang kalau tidak salah kakaknya Eli ya. Sudah pernah kita ketemu ya. Oke, selamat datang kembali Mama. Tuhan Yesus memberkati. Atau masih ada juga? Sudah. Ya. Puji Tuhan, kalau memang masih ada di sini dan belum pulang ke Wamena, tetaplah ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat warta jemaat ada di depan. Untuk hari Sabtu itu saya rindu rapat majelis. Nanti kita tentukan bersama jamnya. Sebelum jam doa jam 4 sore, kita rapat majelis terlebih dahulu. Jadi nanti kita tentukan selesai ibadah, kita tentukan jamnya. Ibadah hari Minggu, oh sudah tanggal 17 itu ya, cepat sekali. Jam 9 pagi, worship leaders Ibu Merdi Hotmati Sihombi, singers Devi Pakpahan, firman Tuhan oleh Mama Mubuai, musik oleh saya sendiri, LCD Roslita Lainde, dan penerima tamu Ibu Priska Sinambela. Demikian pengumuman atau warta jemaat. Mari kita, apa lagi? Oh ya, nanti saja laporan pertanggungjawaban keuangan baik kas dari bendahara umum dan juga bendahara pembangunan nanti selesai ibadah. Mari kita akan kumpulkan persembahan baik ekstra kolektor ke depan. Kita akan naikkan pujian Sekaplah dan lihatlah. Sekaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
penghujung ibadah ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami untuk mengecap segala kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini. Sungguh kami bersyukur buat lawatan-Mu. Semua persembahan yang telah dikumpulkan, mari Tuhan Engkau memberkati. Dan pakailah benda-benda mati ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua anak-anak-Mu, baik mereka yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, tanpa terkecuali kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar semua jemaat akan pulang, tiba di rumah masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Saleh-salehnya Kristus, permatanya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Pulanglah, bawalah berkat anugerah, rahmat, pertolongan dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai seluruh kehidupan kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Silakan duduk kembali.